Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini kita akan kembali membahas seputar game Soccer Manager 2026. Ya, terakhir kali kita membahas game ini sekitar 5 bulan yang lalu guys, saat saya berhasil membawa AS Roma meraih Scudetto pertama setelah 25 tahun puasa gelar. Dan kali ini kita akan menangani salah satu tim terkuat di Liga Inggris yang sudah puasa gelar Premier League sekitar 65 tahun guys. Waduh, lama banget ya guys ya. Dan kali ini kita akan menghadapi PSG di babak final UEFA Super Cup, di mana PSG sendiri mereka berhasil meraih gelar juara Liga Champion dan mereka akan menghadapi jawara Liga Eropa di babak final UEFA Super Cup. Nah, pertanyaannya, siapa yang lebih tangguh? Tottenham Hotspur sebagai jawara Liga Eropa atau PSG sebagai jawara Liga Champion? Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran kira-kira taktik, strategi, dan formasi seperti apa yang akan saya terapkan, let's go, mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like dan juga subscribe, biar saya terus semangat membahas seputar game Soccer Manager ke depannya. Terima kasih. Oke guys, jadi kemarin kita berhasil mengalahkan Manchester City di matchday pertama kompetisi Liga Inggris atau Premier League dengan skor tipis 1-0, dan hari ini kita akan menghadapi salah satu tim terkuat di bumi, yaitu PSG. Tepatnya di babak final UEFA Super Cup. Dan untuk menghadapi PSG di babak final UEFA Super Cup kali ini kita bakal pakai formasi 4-2-3-1. Sementara PSG menerapkan formasi 4-3-3. Tentu dari segi kualitas mutu keseluruhan PSG jauh lebih diunggulkan, apalagi mereka juga ditangani oleh manajer yang sudah sangat berpengalaman, yaitu Luis Enrique yang sebelumnya melatih FC Barcelona. Dan dalam sepak bola segalanya bisa terjadi, meskipun dari segi kualitas Tottenham Hotspur tidak terlalu diunggulkan, tapi dengan taktik, strategi, dan formasi yang tepat tentu kita bisa mengalahkan mereka. Oke guys, dan kick off babak pertama akan segera dimulai antara PSG versus Tottenham Hotspur di babak final UEFA Super Cup musim ini. Oke, kita akan lihat siapa yang lebih tangguh antara jawara Liga Champion versus jawara Liga Eropa. Ya, memang secara kualitas jelas Tottenham Hotspur tidak terlalu diunggulkan untuk bisa mengalahkan raksasa terkuat di bumi, yaitu PSG. Tapi kita akan coba untuk bisa meredam tekanan demi tekanan yang akan dilakukan oleh tim lawan. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran kira-kira taktik, strategi, dan role pemain yang bakal saya gunakan di pertandingan kali ini, pastiin kalian simak videonya sampai selesai, karena kita akan membahas hal yang sangat penting di laga kali ini untuk bisa meraih trofi pertama sebelum kita berhasil meraih gelar juara Premier League musim ini, guys. Ya, di sini untuk ball possession PSG lebih unggul 58% berbanding 42. Jadi mereka punya kapasitas yang sangat bagus di semua area, terutama di area tengah dan juga di area depan, pemirsa. Kali ini tendangan sudut dilakukan akan berbuah gol, dan sayang sekali gol tercipta di babak pertama berhasil membawa PSG unggul lewat 1 gol dari siapa tadi, nggak kelihatan namanya, lupa anjir. Oke, kita lihat dulu untuk highlight golnya sendiri ya, dari umpan sudut ditanduk dengan sangat baik oleh si Doué. Siapa namanya tadi? Oh iya, Doué di menit 37 cuy. Kita tertinggal 1-0 menghadapi PSG. Tapi tenang, pertandingan masih berlangsung cukup lama. Kita masih punya kans untuk bisa menyamakan kedudukan, pemirsa. Paruh waktu, pemain keluar lapangan. Kita akan sedikit mengatur taktik dan juga formasi untuk menghadapi PSG di babak kedua, di mana si Bentancur ini kelelahan. Kita ganti aja dengan si Gallagher. Ini mantan pemain Chelsea. Kemudian pemain lain dari segi formasi bagus ya guys ya, terutama di area pertahanan. Mungkin masalahnya kita kalah di area tengah aja, di mana memang si Palnya juga levelnya cukup bagus tapi kondisinya kelelahan. Nah, sekarang kita coba masukkan di Kudus, di mana dia juga cukup produktif sebagai pemain sayap. Kemudian Richarlison kita akan masukkan dia ke depan berhubung kita tertinggal. Jadi kita akan coba terlebih dahulu menggunakan formasi 4-4-2 klasik. Ini formasi yang diterapkan oleh si Alex Ferguson ketika berhasil meraih kesuksesan bersama
Manchester United. Kita akan lihat. Kemudian untuk taktiknya, instruksinya sendiri kita akan coba menggunakan forwardnya sendiri, tembak setiap ada peluang. Lalu oke, nomor punggung, sayap kiri tim lawan bermain kurang begitu baik. PSG sayap kiri, berarti kita serang dari sayap kanan harusnya cuy. Harusnya kita coba ubah dulu, kita coba masukkan gelandang kita terlebih dahulu sebentar. Madison dia posisinya AMT ya guys ya, atau gelandang serang tengah. Kita tarik dia ke belakang di posisi gelandang tengah guys. Ya, ini tadi untuk taktiknya udah benar, kita serang dari sayap kanan karena memang sayap kiri dari PSG kurang begitu bagus. Kemudian untuk ke kanan kita pakai tinggi aja guys, tinggi. Oke, untuk role pemainnya bisa kalian sesuaikan sendiri ya guys ya. Di sini untuk Dominic Solanke bakal jadi finisher. Lalu kita ubah juga Dejan Kulusevski jadi wing forward, atau sebentar, advance playmaker ya, wing forward aja lah. Meskipun aslinya dia punya gaya main advance playmaker guys, aslinya, tapi kita sesuaikan saja seperti ini. Kemudian untuk Christian Romero ball playing GK, kita ubah jadi back tengah aja. Oke, back tengah. Lalu si Mickey van de Ven kita jadi ball playing defense guys, karena memang untuk gaya mainnya emang ball playing defense. Sementara beberapa pemain memang tidak memiliki, kita ubah untuk struktur gaya mainnya sesuai dengan kebutuhan tim kita. Ya, kick-off babak kedua sudah dimulai. Kita tertinggal 1-0 atas PSG di menit ke-50. Kita lihat pertandingan masih berlangsung. Tadi ini mohon maaf kalau misalkan saya ngejelasinnya agak balelol, karena saya biasa main top 11. Ketika menjelaskan struktur taktik yang ribet seperti game SM26 ini, saya agak sedikit belepotan guys. Tapi intinya seperti itulah, Oke, Kudus akan bermain sebagai striker. Kita coba, baru aja di prit ya, baru dibunyiin, performa pemain saya langsung turun di angka 5 cuy. Jadi ini parah sih. Kita coba atur lagi, kita coba geser-geser posisinya. Jadi jangan terlalu berpaku sama satu strategi aja ya guys ya. Jadi ketika ada performa pemain yang kurang maksimal, kita harus segera ubah posisinya guys, karena perubahan posisi juga bisa berpengaruh terhadap performa pemain ketika pertandingan berlangsung. Kita lihat Doué, dan bagus sekali tembakan Doué, masih bisa diblok dengan sangat baik oleh penjaga gawang dari Tottenham Hotspur. Dan kali ini sayang sekali, lagi-lagi Doué berhasil mencetak gol dari situasi bola mati. Tendangan sudut dari PSG mampu diselesaikan dengan baik oleh Doué. Kali ini 2 gol tercipta dari sundulan. Dan dari segi performa pemain bertahan bagus pak, tapi kenapa mereka nggak bisa menghentikan tekanan ya guys ya. Si Kudus kita coba tarik keluar, kita masukkan si Kolomwani. Kalau nggak salah dia juga mantan pemain PSG deh. Gallagher performanya jelek banget pak, 5,5. Kita tarik keluar aja, kita masukkan si Spence. Oke. Kita coba terus seperti ini. Kemudian Spence kita coba mainkan dia sebagai gelandang kiri. Kemudian Richarlison juga sama, formasi 4-4-2. Di depan ada Kolomwani dan juga Solanke. Tetap tenang, waktu masih cukup panjang, 72. Sebenarnya udah mepet sih. Tapi harusnya kita bisa comeback guys. Kita lihat perubahan taktik udah kita lakukan, formasi juga udah kita ubah, dan akankah Hotspur mampu mengalahkan PSG dengan skor mungkin 3-2, tapi rasanya agak mustahil sih. Kita lihat aja. Jelas sebuah pelanggaran, tapi sayang sekali bukan sebuah penalti. Tapi beruntung bola berhasil direbut oleh Solanke, dan Solanke berhasil memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak gol ke gawang PSG. Skor 2-1 kali ini pemirsa. Tottenham Hotspur berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Kita punya kans untuk bisa menyamakan kedudukan di menit-menit akhir pertandingan. Karena biasanya di menit 70-an ini manajer suka pesimis gitu guys. Asisten manajer maksudnya suka pesimis. Kemenangan tampaknya tidak mungkin diraih, ya kan? Ini kan asisten manajer yang paling kopet ya.
Pesimis sekali. Mari kita lihat, akankah kemenangan tidak mungkin diraih? Apakah kita mampu cetak gol? Dan nyaris saja. Oke, masih ada waktu. Asisten manajer sudah sangat pesimis kita bakal kalah. Tapi di sini saya sebagai manajer Tottenham Hotspur, saya optimis kita berhasil menyamakan kedudukan dan masih bisa diamankan ternyata. Oke, kita akan lihat. Kali ini ada Solanke, coba menggiring bola, bagus sekali. Tapi ini yang jadi aneh, beberapa kali pemain Hotspur jatuh ya guys ya, tapi bukan sebuah pelanggaran. Oke, kali ini Solanke umpan pendek dan tembak saja, gol kembali tercipta. Itu dia Kolo Muani berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2 pemirsa. PSG sempat unggul lebih dulu, tapi dengan perubahan taktik, strategi, dan formasi yang tepat, kita mampu menyamakan kedudukan pemirsa. Lewat kerjasama apik dari pemain depan Tottenham Hotspur. PSG kewalahan di babak kedua dan harus puas kebobolan 2 gol. Dan untuk sementara skor 2-2, kita akan melanjut babak extra time sepertinya, tapi ada serangan terakhir. Mampukah PSG? Oh, ternyata tidak pemirsa. Saya pikir bakal nyetak gol di menit-menit akhir pertandingan, tapi nyatanya tidak, dan kita masuk babak extra time. Maddison kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Dia punya performa yang cukup bagus, tapi dia sudah sangat kelelahan. Tapi sayangnya kita nggak punya cukup opsi di bangku cadangan karena pemain udah kita ganti. Ya, kisah babak kedua sudah dimulai. Akankah kita mampu mencetak gol kembali di babak extra time, atau justru PSG yang mencetak gol kembali di laga kali ini dan meraih kemenangan di UEFA Super Cup? Tapi jangan pesimis terlebih dahulu, karena tadi kita sudah sempat tertinggal lebih dulu, tapi nyatanya kita berhasil menyamakan kedudukan pemirsa. Oke, tidak ada gol yang tercipta, skor masih berimbang 2-2 di babak extra time pemirsa. Semua pemain bermain bagus dan PSG performanya menurun, sementara si Hakimi memang main bagus pada sisi sebelah kanan lini pertahanan mereka. Jadi kita harus hindari si Hakimi ini guys. Serangan dari kanan memang cukup bagus, serangan dari kanan dari tim kita maksudnya guys, karena Hakimi main di sisi kanan, jadi kalau kita serang dari kiri itu nggak efektif, soalnya ada si Hakimi yang main bagus. Jadi kita serang dari kanan, berhubung si sisi kiri dari PSG itu bermain kurang maksimal. Ini mohon maaf kalau ngomongnya belibet lagi, tapi intinya kalian bisa lihat sendiri jalannya pertandingan kali ini pemirsa. Oke, serangan kembali dilakukan dan akankah berbuah gol? Tapi sayang sekali tembakan pemain Hotspur masih melambung keluar lapangan. Penalti cuy. Ini untuk pertama kalinya kita melihat babak adu penalti di game Soccer Manager guys. Keren sih. Gol tercipta untuk Hotspur. Kita lihat babak adu penalti pertama kita di game Soccer Manager. Kali ini Sergio Ramos, dan untuk finishingnya sendiri emang Ramos punya finishing yang bagus dan jarang sekali dia tidak mencetak gol dari titik putih. Richarlison harusnya gol. Richarlison gol tercipta, bagus sekali. Skor 2-2. Kali ini satu kesempatan dari PSG, ada Hakimi di sana, ancang-ancang. Hakimi tembak saja tapi gol tercipta pemirsa. Oke, tetap tenang. Skor masih belum berubah, 2-2. 2-2 masih sama ya. Sekarang 3-2. Oke, 3-3. Skor 3-3. Kali ini ada Mendes, 3-2 maksudnya cuy. 3-2 cuy. Gol kembali tercipta, skor 3-3 kali ini. Skor 3-3 untuk kedua kesebelasan. Kali ini ada Kulusevski. Ancang-ancang. Tembak saja dan gol tercipta. Bukan sayang sekali, bagus sekali maksudnya. Bagus sekali, skor 4-3. Satu kesempatan dari Kvaratskhelia. Ini adalah salah satu pemain terbaik dari PSG pemirsa. Ancang-ancang tembak saja tapi berhasil ditepis oleh menjaga gawang Tottenham Hotspur. Bagus, luar biasa. Dan kali ini Pedro. Ancang-ancang Pedro kan berbuah gol dan gol tercipta, bagus sekali. Kita berhasil meraih kemenangan atas PSG di babak final UEFA Super Cup
musim ini pemirsa. Ternyata jawara Liga Eropa berhasil mengalahkan jawara Liga Champion. Oke, mantap luar biasa. Pemain mengangkat trofi yang sangat bergengsi karena ini adalah trofi kemenangan yang luar biasa menghadapi salah satu tim terkuat di dunia, yaitu Paris Saint-Germain pemirsa. Dengan perubahan taktik, strategi dan formasi yang tepat, kita sempat tertinggal lebih dulu, tapi kita mampu comeback dengan sangat luar biasa dan mampu mengalahkan PSG dengan sangat istimewa. Oke, itu dia perjalanan kita di kesempatan kali ini menghadapi PSG. Setelah sebelumnya kita juga berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor tipis 1-0. Kali ini kita mampu mengalahkan PSG melalui babak adu penalti setelah sebelumnya kita ditahan imbang 2-2 pemirsa. Oke, jadi itu dia cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi di game Soccer Manager 2026. Mungkin agak kurang jelas, tapi mungkin teman-teman yang udah paham sepak bola, kalian bisa lihat struktur taktik yang saya terapkan. Karena kalau misalkan lagi main itu susah banget buat ngejelasinnya guys. Mungkin saya butuh narasi khusus atau skrip khusus buat menjelaskan apa yang saya tadi lakukan ketika menghadapi Paris Saint-Germain. Ya mungkin di kesempatan berikutnya saat video ini rame, mungkin lebih banyak penontonnya daripada Top 11, mungkin saya bakal bikin video yang lebih menarik lagi, lebih jelas lagi, dan lebih detail lagi. Jadi ini tuh bener-bener iseng aja gitu. Iseng maksudnya saya bikin video langsung record, langsung isi suara, dan jadi hasilnya kurang begitu memuaskan. Berbeda ketika saya bikin skrip dulu, bikin narasi dulu, jadi enak didengar dan untuk ngejelasinnya juga lebih enak gitu, dan pembahasannya lebih padat. Kalau ini mungkin agak sedikit kurang enak didengar, mohon maaf sekali lagi. Mungkin kedepannya kalau video ini rame, kalau banyak yang request juga saya bahas game Soccer Manager, nanti kita bakal bikin video yang lebih menarik lagi daripada ini guys. So, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Terima kasih juga buat membership Top 11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur. Wassalamualaikum, salam olahraga, salam Soccer Manager Indonesia.